celana laki-laki di Indonesia tuh kurang. Kami tuh kurang dapat perhatian terutama di celana. Makanya gue coba Masa ya? Gue coba riset-riset gitu badan laki-laki Indonesia tuh kayak apa sih pada umumnya apa segala macam, terus akhirnya gue memutuskan untuk bikin celana. Tapi ternyata tidak semudah yang gue pikir. Pasti. Research and developmentnya Masya Allah memakan korban 3. Menurut gue dari dulu karena gue wujudnya biasa aja ya. Tidak tampan, tidak rupa. Cakep kali lah, lihat lah nih, lihat ke kamera mukanya wajahnya halus karena air mawar. Air mawar benar. Air mawar. Gue juga Iya. Mau ikut. Lagian lo. Sebenarnya kan keinspirasinya jadi dari lu juga kan waktu lu bikin Your Personal Chef. Anjir. Itu aja menurut gua Genus berani banget anjir ngomong chef di belakangnya. Ya! Untung udah enggak. Enggak maksud gua yang gua Enggak, tapi malah sekarang gue makin gak berani ngomong gue chef. Padahal maksudnya kalau kita ngomongin jam terbang. iya kan. Iya. Sotonya aja dulu kan gue gak tahu apa-apa. Ya tapi Neters, selamat datang di Nempel Terus episode terbaru. Ini cover gue ini ya? Ceh. Oke. Cover Boy, hari ini apa ya? Gue rasa sebenarnya ini adalah obrolan kita setelah olahraga atau kayak mungkin kita abis ngumpul terus tiba-tiba makan siang bareng. Kayak hari-hari aja gitu. Jadi apa spesialnya orang ini menurut lo, Julio? Spesial orang ini adalah dia sudah hadir di kehidupanku. Allah. Dari aku kuliah. Dari gue kuliah sampai sekarang berarti berapa tahun tuh? 15. 15. Lo mau tau gak pertemuan pertama gue notice dia ada di hidup gue? Boleh. Jadi waktu itu gue lagi ospek radio kampus gue di Puncak. Radio kampus gue juga. Iya, terus gue lagi ketakutan nih karena semua kakak kelasnya kayak wow, udah kayak macan lapar gitu. Tiba-tiba muncul seseorang ini dengan suara yang hampir habis menurutku. Selalu, tapi itu ternyata selalu. Terus dia bilang gini, weh, sebutin restoran yang sebutin restoran yang suka nyedot darah. Itu kan sebutin restoran yang serem. Oh iya, sebutin restoran yang serem. Suka kayak nggak tahu kak gitu. gue tahu lagi jawabannya. Nah terus dia jawab Sudi Vampir gitu. Terus gue kan kayak ketawa. Berarti dia kayak, wah ini ada yang kurang ajar nih, woi kenawain gue. Cepu Gitu. nah. Problematik sejahat itu orang ini. Itu juga memori pertama lo ketemu sama orang ini? Dia nggak ada di memori gue, dia bukan Kasian. core memory. Sini dong. Dana. Dimas Danang Suryo Negoro DDS. Bawa tas gede banget. Weh. Nah jadi Danang. Katanya 6 tahun di TV. Iya. Tapi blocking belakangin kamera. Enggak, jadi emang Hormat dulu. Oh, hormat sama pohon monstera plastik. semenjak dia berhenti di Dendis, dia emang fokus jadi yang goib-goib gitu. Abdi dalam ya Enggak, jatuhnya. gue tuh nggak fokus. Gue tuh fokus kembali ke roots gue, di mana dari zaman mbah Buyut itu adalah berdagang. Iya, ibu kan juga dagang banget. Betul, apalagi keinspirasi dari Genus yang makin hari makin kaya. Gila, Iya, coy. amin ya robbal alamin. Dan Subhanallah. namanya makin Harum. dana Bau daging karyanya makin tinggi. Amin. Gue kayak gue pengen gue kayaknya mau berdagang nih, dagangan gue. Dia kesini jualan loh, sobat punya. Sobat punya, Neters. punya kuping lu. Oke, gua mau dikunyah. kira-kira apa ya? Neters ini apa ya dia bawa? Boxnya? Kebalik Genus. Oh iya. Merusak Ji. Nah ini celananya Julio. Just like the sky. Buka. Coba boleh nggak? Boleh, Harus. coba dong. Gue coba ya. Ini tapi ukuran lo yang lama. Ini perjalanannya panjang loh celana ini. Jadi celana ini gue suka banget, Nang. Masalah enak. Terus biasanya gue tuh sudah lama nggak pakai celana yang resletingnya itu panjang ke bawah. Nah ini tuh masalahnya, lu makainya ini kan belum di tempat seharusnya. Harusnya lu di lebih atas. tinggi. Lu harusnya di atas, gitu. harus di Masuk atas akal udel, udah gitu pakai sabuk.
Sabuk pengaman? Enggak, pakai sabuk silat. Sabuk taekwondo terakhir Anda. Oh, nyaman. Iya. Tapi kan Nang, lu juga emang sempet lama, gue tahu lu pernah gue nggak tahu masih apa enggak ya, lu pernah mau ini bikin celana sama jas. Iya, jadi gue Iya. pengen, karena menurut gue celana laki-laki di Indonesia itu kurang. Kami tuh kurang dapat perhatian terutama di celana. Makanya gue coba Masa ya? gue coba riset gitu badan laki-laki Indonesia tuh kayak apa sih pada umumnya, apa segala macam. Terus akhirnya gue memutuskan untuk bikin celana. Tapi ternyata tidak semudah yang gue pikir. Pasti. Research and developmentnya Masya Allah memakan korban 3. Memakan korban apa nih? Dari segi apa korbannya? Penjahit saya meninggal 3. Nah, Ingat, ini bukan tumbal ya. Jangan-jangan Danang ada Enggak, bukan tumbal tapi emang kayak emang umur ya. Emang umurnya beliau ini udahan gitu. Berarti harusnya brand lo bakal sukses banget sih. Gue nggak tahu sih. biar Harusnya ya. supaya 3 orang yang telah berpulang itu bisa tertawa bangga dari atas. Akhirnya ini brand menjadi Tawa bangga. maksud gue tersenyum lega. Tawa bangga, kura-kura ninja loh. Tawa bangga tuh ini ya. Enggak, gue ngomong lucu. Gila gue nunggu banget ya. Gua nunggu Enggak, banget. itu loh yang video bapak-bapak main golf digangguin kucing. Apaan tuh? Tahu kan yang ketawa-ketawa orang kaya yang Oh. yang bapak-bapak main kucing, Dia terus dia bolanya nggak tahu. digang. Dia nggak tahu. Guys, itu viral banget. Oke, ini dia videonya. Mampus, bukan lo pakai lip tint, Cece lo edit tuh. Nah. Tampilin videonya. Ya jadi karena celana dan baju itu ternyata tidak mudah dan pengetahuan gue ternyata sulit, akhirnya ya gue pivot ke produk yang harusnya nanti dikeluarin. Loh, pivot yaitu itu adalah pindah. Berpindah. oke. Yaitu adalah pewangi. Nih gue bawa juga. Tunggu. Sebentar. Iya jadi gue tuh pengen Ini bikin. kita kayak Ulfa Dwiyanti di TV home sales itu ya. Iya. Tunggu dulu, tapi ini jangan dikeluarin dulu, masukin dulu. Jangan ditunggu jangan. Oh iya oke. Masukin dulu. Oke. Kita maksud gue kita selesaiin dulu di bagian celana. Gak usah. Jadi celana ini nggak jadi. Celana ini jadi pelan-pelan tapi gue mau pindah dulu yang gue bisa lakuin sendiri. Kalau ini kan butuh gue butuh cutter. Cutter tuh ya lu tau lah ya. Enggak lah. Iya. Cutter maksudnya bukan Tukang penjahit. ukurnya. Bukan penjahitnya, iya yang bikin Tukang ukurnya. polanya. Dia bikin pola. Ya, gue butuh itu. Udah gitu pengetahuan gue tentang garment juga baru terupdate sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Terus ya gue baru banyak diskusi sama orang-orang yang di dunia ini, dunia F&B ini gue baru 8 bulan yang lalu gitu. Bukan F&B dong, ini dunia garmen, Mas. Oh iya sorry. Loh, F&B, fabric and body. Body benar. Fabric and body. Betul. Iya. Jadi celana ini baru ada satu nih dan buat Julio. Gue udah bikin sampel. Gue jadi ngelihat orang-orang dari badannya. Julio itu salah satunya. Jadi gue buat gue satu, buat Cristo Immanuel satu, buat Julio satu. Karena gue butuh sampling Dari berbagai macam body. dari berbagai macam tubuh. Jadi ada 5. Total ada 5 orang yang gue cobain. Satu Danang, lagi Julio, Cristo. Danang, Julio, Cristo, terus ada siapa sih nama anak itu ya? Yang Beyon namanya, Oh, temannya oke. Galabi. Oh, tahu, Iya, yang keriting. keriting. Abis itu ada satu lagi teman gue lah gitu. Nah, Oke. jadi semua body yang gue pikir, oh ini bisa Poco-poco. nih. Body poco-poco. Iya, Paling yang bisa nggak patah-patah. poco-poco gue cobain. Gila, berarti lo adalah satu dari 5 orang terpilih yang punya mahakarya. Karena bentuk badan gue itu bentuk badan minoritas sebenarnya di Indonesia. Tapi mewakili ada banyak juga. Menurut gue kalau Gimana Cristo, sih minoritas tapi mewakili ya ada Cindo. banyak juga. Cindo cabi. Cindo kayaknya mayoritas kurus lagi. Iya. Kurus ganteng. Nah, menurut gue justru yang badan banyak orang Indo itu kan Cristo. Enggak, lu sekarang karena emang banyak yang obes. Oh. Yang gue temukan itu ya karena ya pekerjaan, Iya, betul, makanan. Iya, orang duduk doang. Lah, pun negara kita itu adalah negara yang paling malas jalan kaki. Nah, Pastinya. yang terjadi adalah lihat deh celana mereka tuh akan selalu pensil gitu terus dan itu nggak membuat mereka jadi terlihat lebih tinggi atau lebih. Pencil is so 2008, bro. Iya tapi emang kenyataannya kan gitu kan. Iya, saudara Dia kayak gua masih paku ada payung celana kan pensil. lama-lama. Kayak paku payung. Iya kan? Lo edukasi lah, Julio. Lo kan orangnya fashion. Beli Lah. celana di London puluhan juta. Enggak. Anjay. Iya kan tapi mepet-mepet puluhan doang. tetap Coba lo sombong. jumlah
Ya puluhan. Lah lagian saudara gue ya, gue datang dengan celana gue, you tahu wah kayak Sam Smith lah. Gue dibedain kayak Sam Smith coy. Itu gue tuain gak sih? Iya. Sebenarnya tergantung Samsung kan stocking iya. kah? Stocking jala-jala. Apa Iya. lu pakai topi ada tanduknya? Ya gue sih gak pakai baju waktu itu ya. Oh iya itu. Dari celana berarti ke parfum. Jadi tadinya gue mau bikin aparel terus ke parfumnya juga sekalian. Jadi bayangin satu baju sampai parfumnya tuh senada gitu. Oh berarti kayak lo bikin toko baju tuh ada baju ada parfumnya. Iya. Nah terus gue mikir kayak yang bisa gue kerjain, yang gue paham sedikit dan gue bisa pelajari terus menerus adalah si parfum. Akhirnya ya udah. Coba parfumnya, spill dong kakak. Jadi gue bikin ini bukan parfum tapi room spray. Room spray. Room spray? Iya, nih. Mas Endo juga waktu itu dibikinin judulnya oil nempel. buat ditetes di diffuser buat kantornya. Nah ini buat diffusernya di sini. Oh Jadi ini iya? sama baunya. Emang kita punya diffuser. Punya. Gen tapi ini Danang bikin namanya nempel. Gampang. Iya. Apakah ini buat nempel terus? Iya buat nempel terus. Wow. Nah Coba. di dalam tuh gini nih oilnya wujudnya. Ini kenapa warnanya pekat dan agak kuning karena tadinya kan mau Julio. Oh. pakai. Gua Iya kira bener lagi bisa. buatnya ke badan lo tadi, ternyata ke bantal. Ya gitu bahannya gue pakai yang lengket. Coba Ini deh lu. buat kulit. Nge sebenarnya kalau buat kulit bisa. Kepala. Karena kan ada yang room spray kan nggak bisa pakai kulit panas kan. Itu nggak diputer ditarik. Iya benar, gue salah. Baunya powdery gitu Gen. Sama Powdery. sama ada oatnya ya? Ada sandalwood, gue pakai sandalwood. Tuh. Sekarang tuh gue udah ngerti-ngerti parfum tahu. Udah gitu gue pakai akar wanginya lokal, sandalwoodnya juga lokal. Oh, nah, Danang lo tuh pernah ngasih tahu gue apa gue pernah nonton di film ya. Jadi Indonesia itu salah satu penghasil apa terbanyak gitu kita. Ya banyak, tanamannya banyak banget. Sandalwood ya kita. Nilam tuh peculi kita bagus. Paculi itu Indonesia tuh. Vetiver kita tuh bagus, akar wangi. Gue suka patchouli, gue suka vetiver. Iya ini pakai vetiver. Vetivernya A lagi. Vetiver. Kakaknya Al. Lu boleh pakai mic gak ngomong? Iya lagi dari tadi gue gak pakai mic loh Haha kakaknya Alam mukanya gak di kamera. Bener-bener Ini kali ngobrol. buat kamarnya Gisel. Jadi kalau lo lupa kerja jangan lupa. Kalau lupa kerja jangan lupa. Dibalik doang. Jangan ditelen ya, Ceh. Coba cium dulu Genus itu baunya apa? Oh iya. Sama semua. Oh. Ini sama semua tapi yang tinggi Ini atau buat ruangan nyaman banget lagi. ini buat ruangan. Nggak nyampe, Ceh. Jadi ini buat di kantor sana, ini buat di sini. Nanti gue bikinin ininya deh, apa yang reed diffusernya ya. Keren. Nanti gue bikinin. Terus gue baru tau lo ternyata pakai red diffuser terus dibolak-balik terus sticknya. Iya. Baru tahu banget gue, makanya gue kayak Harus ini dibolak-balik. apa sih fungsinya? Seminggu sekali. Jadi gue tuh tiap Senin gue bolak-balik. Sumpah. Iya. Gue kalau gua tiap nggak, Senin. gue nggak seminggu, gue 3 hari sekali. Oh, tergantung. Iya. Enggak, soalnya kayak gue punya reed diffuser di kamar gue 2, di kamar gue 1, nggak ada wanginya sama sekali. Ternyata karena aku nggak pernah bolbal, say. Emang Iya, harus bolbal. harus Nggak bolbal. paham aku lah. Kenapa sih Danang tertarik sama dunia wangi-wangian? Karena sepenting apa menurut lo sebuah wangi? Iya. Karena kalau menurut gue dari dulu karena gue wujudnya biasa aja ya. Tidak tampan, tidak rupa. Cakep kali lah, lihat lah nih, lihat ke kamera mukanya, wajahnya halus karena air mawar. Air mawar bener. Air mawar. Gue juga Iya. Oh, tidak mau tampan. ikut. Lagian lo. Aja. Julio, gue udah pernah muji lo ya di story, gue Lu bilang muji cakep gua baik. banget. Iya, Julia tuh cakep tahu sebenarnya. Iya. Sebenarnya lo Jul. Kok sebenarnya sih Nang? Ketutupan apa emang? Enggak tahu cuman apa. Ya nggak tahu lu kurang-kurangin lah gula alkohol gitu kurangin. Jul. Astagfirullahaladzim udah enggak gua. Oh, iya. Kapan terakhir? Jumat. Lo enggak, itu setelah lama tidak. Bagus. Oke. Setelah lama tidak. Aku nunggu itunya terakhir kapan Jumat. Karena kan lo ngerasa lo biasa aja. Iya, gua ngerasa biasa aja ya harus ada satu fortenya gitu. Mata tidak terlalu memikat, omongan gua kadang-kadang nada gua terlalu tinggi, kurang memikat juga, seenggaknya olfaktori orang gembira lah ketemu gua wangi. Gitu. Nah, semenjak itu dari SMP tuh gua tuh udah mulai pakai parfumnya ibu gua. Sampai terus gua dimarahin karena terlalu lu anak kecil pakai parfum begitu banget gitu. Ya, terus akhirnya gua coba ke yang lebih murah. Pokoknya wangian pertama gue adalah Axe coklat, itu yang paling proper. Yang kedua ada Rexona Cool, itu bagus wanginya menurut gue. Rexona kan buat ketek. Rexona Cool iya, deodoran.
Oh tuh wanginya kalau keluar. Iya. Tapi lo inget gak sih Danang kuliah tuh aks coklat banget. Aks coklat. Parahnya. Aks coklat. Memori wangi Danang pertama gue tuh aks coklat soalnya di tahun 2009 itu. Sementara waktu Danang pakai aks coklat ya, itu tuh gue masih pakai parfum yang apa? Yang botolnya Superman. Yourself. Eskulin. Sumpah nak. Yang Superman Eskulin kan? Iya bener. Iya dulu gue pakai Eskulin. Eskulin temennya She. She la 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 la. She. Loh kok kayak buat perempuan semua ya? Loh, Eskulin cowok. Eskulin cowok. Eskulin cewek. Estrogen Tapi yang dan Batman itu eskulin eskulin tuh cowok. estrogen namun maskulin gitu. Oh masa sih Nang? Enggak lah. Sama sekali. Ngaco lo. Tapi aks coklat bagus. Iya, gua tuh wangi pertama itu udah gitu gua ke D Square parfum pertama gua tuh itu karena selama ini gua pakai parfum perempuan terus. Nah, semenjak itu gua ngulik tuh tentang ada parfum ini, ada parfum ini terus ngimpi-ngimpi. Gue bisa beli parfum gak yang 4 juta gitu-gitu. Kebeli dong. Ya alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. akhirnya ya udah. Parfum termahal lo sekarang? Roha. Roha tuh berapa Nang? Roha kayak merek kloset ya? Tulisannya Roja. Roja. Oh Roja, seru banget. Roha. Kloset grohe maksud lo ya? Jauh banget. Gak bisa ditolong nih teman kita nih. Biarin aja lah. Iya oke. Dia udah OTW. Iya. Gak usah kita Gak bisa jemput. ditolong. Oke, Roha itu baunya seperti apa? Notesnya tuh apa? Misalnya yang tercium terus harganya boleh sebutin nggak sih? Harganya boleh lah. Roha tuh salah satu nama itu nama parfumernya. Oke. Roha itu. Dia wanginya gue yang Rohaye apa kalau nggak salah. Tahu Bi. Makanya baunya tuh bau nangka, bau sukun. Asinan. Bau sukun. bau ya. sukun anjir. Aduh. Iya itu. Apa? Wanginya yang gue pilih tentu oud ya karena gue suka banget oud. Ya udah. Harganya? Harganya ya di atas 6 lah. Mahal banget bro. banget, coy. Gue pikir parfum tuh paling mahal di 5 juta loh. Ternyata ada Enggak. 6 juta ya. Gerlang aja tuh yang di PS 6 juta. Iya. Lu jangan sedih yang lama-lama tuh bisa sampai ada yang 30-an mungkin 20-an. Dulu Angel, lu kan parfumnya menurut ibu kita Gila, pakai Angel tuh. Angel sih Angel. parah. Nyokap gue Angel total Ibu gue lagi yang Angel bentuknya banget. bintang warna biru. Yo, Iya, yang dia udah pulang dugem itu bau Angel, baunya masih kecium. Kata gue bisa ada parfum sama rokok menang parfum ya, ngerti gak lo? Iya. Keren itu berarti udah parfumnya bagus. Tapi Nang Gen tau gak, dulu tuh gue tuh merasa ya, gue sempat ada di fase bahwa gue merasa parfum itu baunya universal. Jadi kayak bisa ada, misalnya cowok tuh bisa kok pakai parfum yang bau bau Manis cewek. ya. Iya. Gue Setuju selalu gua. merasa itu. Sampai beberapa hari ke belakang, jadi gue tuh setiap gue nyium parfum ya kayak waktu gue di Korea kemarin, gue tuh nyium, gue selalu gini nyeletuk. Ini kayak bau cewek deh. Karena gini, kadang-kadang ada bau bunga, Nang itu bau bunga banget. Iya. Kayak Daisy, menurut gue itu parfum itu nggak bisa bawa cowok. Tapi kalau nggak salah Daisy Marc Gangga. Jacobs. Iya. Oh, oke. Tapi Daisy. Gangga pakai Daisy. Nah, jadi ada beberapa Tahu gue ya. jadi Iya kan, Gangga Tapi pakai Daisy. Gangga kebayang banget pakai Daisy, cocok sih dia. iya karena sebenarnya tuh parfum nggak bisa dilihat dari ini ya, kelamin ya. Jadi dilihat dari odor lu tuh baunya apa. Jangan-jangan Gangga emang odornya cocok. Odor tuh maksudnya ini bau ya, badan lo. Olimpiade. Enggak, odor. sorry. Odor, iya bau badan lu tuh cocok sama si Daisy itu. Gue gebuk dia pakai mic barusan. Lu tau gue bisa nangkis kan? Tahu. Anjay. Nangis pakai mata kan biasanya. Julio odornya apa? Gue odornya apa? Kalau Geno sama gue hampir mirip sebenarnya. Jadi Makanya kayak selera kalian baunya sama tahu parfum kalian. Kurang lebih. asamnya tuh asam kayak bau hewan gitu. ini Anjing lah, gue tuh nggak bisa bahasa yang tepat ya, mungkin ada yang belajar parfumery bener tapi gue tuh lu sama gue tuh baunya tuh animalik gitu loh. Leathery gitu loh. Gue kaget. Oh lu bukan join? Bukan join. Enggak, maksudnya gue mau ngomong. Jadi gue tuh juga punya parfum, Gue punya parfum. Namanya Animalik yang brandnya ini Byredo. Animalik yang lo suka banget. Iya, Itu adalah satu-satunya parfum gue yang baunya nyerempet ke kalian. Animalik sebenarnya ada temennya mau kemana gitu. Mau kemana Animalik? Aneh mau balik. Sorry Aneh mau balik. Sorry Mas. Sumbing. Enggak, Arab Sumbing. Ambing. Aneh. Animalik. Kalau Julio? Kalau Caranya gimana? Cium gue dong. sebenarnya sih di lipetan-lipetan sini ini kan kecium baunya. Nah Julio ini lucunya dia kayak nih, nah itu lucu deh. Nah lu sama gue pasti hampir mirip nih, coba deh. Oh ikut dong bro. Ada Wangi? Ikut dong bro. ada Iya sama.
Ya, kita pakai parfum gak sih soalnya? Nah, Julio itu sebenarnya kalau dia pakai parfum yang bunga, Buangan ini. ya karena habis disemprot kan. Julio kalau pakai yang bunga, parfumnya yang kasihan kayak nggak ada tugasnya gitu loh. Karena baunya dia sama bau badannya Galabi hampir mirip, kayak ada odornya tuh kayak netral, tapi kalau lu pelan-pelan lu cium tuh kayak ada bunganya. Ada wangi bunganya sendiri gitu. Oh, makanya biasa kalau lagi malam seksi dia kayak you smell like rose gitu. Dia. Tunggu Dia tuh siapa? berarti tugas kita di episode ini kita kupas dianya siapa ya? Enggak tuh gue sotoy. Ayo gas. Oke. Gas. Odor. Lihat mata gue deh. Odor, cepetan odor. Terus Ya udah gitu. Jadi Langsung ya eye contact. jadi odor orang tuh beda-beda kayak ada. Silau. Ya kalau Tiba-tiba kayak tring Julio pakai ganti baju. nothing. kalau udah ganti baju aja sih Jul. Karena ini kamera habis panas dan dimatiin. Kamera mati kita coba-coba celana. Ternyata cara pakainya begini. Iya. Ini udah bener. Iya. Ke atas. Ke atas. Biar nggak turun. Oh, maksudnya buat ngelok ke bawah. Ke bawah, Ceh. Ditariknya ke atas. Iya. Kalau ditarik ke bawah kan iya. Gue tapi selama ini mereka ke bawah. Udah stop itu. Oke. Odor. Iya tadi gue bilang kalau lu tuh sebenarnya kayak netral aja, tapi kalau misalnya diperhatiin lagi itu kayak ada wangi bunganya. Kalau Galabi kan nyata banget tuh. Dia tuh kayak ada wangi Galabi tuh mawar banget di kepala gue tuh. Jadi gue nggak tahu apakah dia aware sama odornya atau enggak, tapi emang gue mencium sedikit hintnya lili. Lili. Nah dia tuh suka lili kan. Jadi pas gue pertama kali ketemu dia, lo kan yang orang lucu ya baunya bau lili ya gitu. Lili Baunya tangka wangka. Lili sama tangka wangka. Tinky Winky. Karena Lala sama Tinky Winky. Ipsy, Tinky Winky. Nah Julia tuh Ipsy. Julia juga ada wangi kembang itu, mungkin nggak tahu ya. Kok muka lo kayak tersinggung? Sedikit ada ini kali ya hintnya mungkin gue bisa salah, tapi tuberose Nggak nyadar ya gitu. muka dia Tuberose tuh yang mana? Sedap malam. Oh. Gitu. Karena tau gak badan gue tuh gak berbau tau. Nah itu makanya kalau lu perhatiin baunya lagi sebenarnya ada baunya. Percaya gak? Gue bahkan gak pakai deodoran. Gue tuh dari kecil gak pernah pakai deodoran. Nah kalau gue baunya kayak anjing basah kalau nggak pakai deodoran, jadi mendingan gue nyelup diri ya. Berarti untuk orang-orang animalistik seperti kita dan hint of lily seperti Julio, wangi apa yang lo sarankan? Ya kalau kita udah pasti oud, ya kan, yang buat bisa cover badan kita yang odornya emang kuat. Terus kalau Julio ya sebenarnya dia pakai yang gue nggak tahu ya, kalau di warna tuh di kepala gue tuh kayak biru, jadi misalnya kayak ambergris, Tapi ada parfum gue Oakmoss yang hijau gitu, greeny. ada yang cocok parfum gue di gue yang lo suka banget Gen. Wild Treasure, bukan apa? Apa nih tambourines? Bukan yang dirty. Oh, Lush dirty. Lush. Itu powdery banget kan? Karena Julio itu condongnya tuh ke powder sama sabun. Semua parfum dia tuh mostly arahnya ke sana. Iya benar. Jadi kayak seolah-olah nggak pakai parfum. Oh, mana itu, tapi itu kan baunya tajam banget ya. Gitu. Gue tuh malah yang bau-bau oat tuh sekarang gue tuh udah punya parfum-parfum bau oat gitu yang ada beberapa tiga. Cuma jadi mahter di elunya. Betul. Iya. Di gua tuh jadi mahter. Elunya jadi nggak nyaman makainya. Gue pakai buat sholat Jumat. Doang. Itu stereotyping barusan. Iya, makanya kayak dari Arab nih pakai sholat gitu. Gue tuh orangnya gitu. Iya. Gitu. Jadi dari dulu tuh gue ngerasa parfum tuh kayak apa ya? Kayak armor sih. Itu gue setuju sih. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman kita gitu, kayak contohnya gue pernah ngasih sesuatu ke Ana gitu ya. Ana tuh ada teman kami, NTRs, dia tuh cenderung mungkin pendiam gitu ya. Ada benteng. Ada benteng. Nah gue ngasih dia parfum yang bentengnya itu udah ada cannonnya. Jadi gue naruh cannon di situ, jadi parfumnya aja yang ngomong buat dia gitu. Nggak usah dianya present apa-apa gitu. Kalau Ana tuh baunya pasti kuat ya. Gue belum pernah. Nggak terlalu tapi. Gue belum pernah. Maksudnya dia nggak dia tuh nggak maksudnya dia nggak se-heavy gue Danang gitu parfumnya tuh. Daryl tuh yang lucu, dia bau Daryl tuh Dimsum, bau dimsum. Bau putih. enggak bubur cap tiger deh.
Dia baunya tuh kayak papan tulis gitu loh, men. Jadi kayak tembok gitu baunya tuh. Lucu banget, kapur. Baunya kayak netral tapi earthy gitu. Semen. Iya kayak gitu. Dia ada hint itunya. Ternyata semua orang tuh punya odornya masing-masing ya. Makanya ada parfum yang lu pakai nyaman tapi nggak present apa-apa keluar. Makanya ada orang-orang yang cenderung kayak lu wangi badannya bunga, lu pakai wangi-wangi powdery ya masuk akal karena itu nyaman buat lu. Karena itu yang sebenarnya lu tanpa sadar lu cium gitu. Jadi aman buat lu aja. Nah kalau gua berani pakai tiba-tiba gua pakai frankincense gitu, dimana ada kecenderungan asam gua naik gitu baunya. Ya tapi kan gua mau present sesuatu gitu. Jadi emang sesuai kebutuhan aja. Gue tuh juga makin kesini ya lumayan akhirnya memisah-misahkan kayak mana parfum yang akan gue pakai ketika gue pengen orang merhatiin gue. Bukan cuma sekedar acara atau occasion, tapi gue pengen tahu gue tahu tujuannya. Gue pakai parfum, ya kan pasti setiap hari pakai parfum, tapi kayak di momen ini gue mau sendirian, gue mau baca, please jangan ada yang sapa gue. Itu gue tahu gue harus pakai yang mana. Mana yang kalau gue mau pakai buat masak. Mana yang gue pakai buat dinner, mana yang gue pakai hari Sabtu Minggu siang tuh kayak semuanya tuh udah ada mappingnya gitu di kepala gue. Kalau gue sekarang mappingnya cuma ada 3, parfum siang, terus parfum malam, sama malam acara formal. Jadi tuh kadang-kadang kalau gue beli parfum biasa gue akan kayak ini akan gue kelompokkan di mana, misalkan di siang, tapi parfum siang gue udah banyak, berarti gue nggak perlu gitu. Atau kayak misalkan gitu. Iya. Nah, iya. Tadi yang lo mau sembunyiin adalah kalau pergi malam terus anjing, iya benar. Kalau mau pergi malam tapi malam buat formal gitu misalkan, itu masih banyak apa udah dikit pakai beli parfumnya. Kawinan, MC. Oke. Itu party ya. Abisannya sih baru pakai parfum. Anjing beda, tidur dalam keadaan wangi. Boleh mandi nggak? Daripada abis kena rokok ketiban lagi parfum. Tapi kalau gue party gue pakai parfum siang. Karena itu masuk akal buat Julio. Kenapa? Karena kan karena bau yang nempel ke dia kan keras semua tuh. Ya bau-baunya kan kuat semua. Dan lu pakai parfum siang buat netralisir masuk akal. Parfum siang lu yang cenderung seger kan? Iya seger, betul. Baunya seger kan, kayak misalnya Stella jeruk. Itu mah dipakai waktu zaman Nazi. Iya gitu. Jadi emang parfum tuh dari dulu tuh menarik hati gua. Nah ini adalah sebenarnya satu-satunya kegiatan yang gua tuh riding the wave. Satu-satunya kegiatan yang gua nggak ngelawan dari dulu tuh kan ada aja gitu yang gua lawan, ombaknya kemana gua ngelawan. Kan ini kalau kata Mas Darto, danang seniman. Anjay. Makanya nggak pernah pasti dia melakukan sesuatu yang semua orang lagi pada lakuin. Pasti danang tuh ya ketika orang-orang pakai skinny jeans, danang minggu berkain. Anjay. Gue tuh sebenarnya 2 kurang 5. Oh iya. Demi apa? Makanya nggak berasa loh kita. Ya gara-gara tadi. Cece. Iya. Ya udah, jadi Julio tuh yang penting sekarang lu harus ngomong beraniin jujur, jadi nanti odor lu juga akan ikut sama psikologi lu. Berubah. Kalau lu stres bau lu akan makin tajam. Jadi dibaca. Nah, ya benar, maksud gua kan lu kan banyak pressing sesuatu kan di dalam diri lu. Jadi kalau menurut gua sih udah mulai keberatan. Stop. Ayo game. Hah? Iya di press, jadi udah mulai keberatan nih, daya tampungnya kayaknya mangkoknya mesti digedein, kalau enggak mesti dibuang akhirnya. Aduh, oke, let's go. Ember ya kak. Kodam apa tadi? Buci kupluk. Bocil kupluk apa tadi? Buci kupluk. Oh iya, buci kupluk. Bukan bocil kupluk. Buci kupluk. Daripada kunti tobrut lo beli. Atau tuyul boti. Kalau kunti tobrut namanya bukan kunti tobrut dong. Apa sih yang Wewe gombel. Benar. Kunti tobrut. VV gombel. Tapi masih mau ngobrol. Juli suruh pulang duluan aja deh. Kayak baru bentar nyet. Gue bahkan gak ngerasa kayak kita udah ngobrol apapun gitu loh. Iya. Enggak ya? Lu mau kemana sih? Gue udah meeting. Jam? Meeting yang harusnya jam 2, tapi udah gue mundurin jadi jam 2.25. Kentang banget Four season. mundurinnya. Allahu Akbar. Oke lah. Ya udah. Menurut gue ini salah Iga Mas Ardi ya tadi telat sejam ya. Terus? Gimana? Apa?
Oke, kita main game. Oke. Di sini ada Julio yang pernah main di catatan si Boy dan Danang yang banyak banget filmnya lagi tayang. Alhamdulillah. Tuh, kita belum ngomongin Danang aktor. Iya. Kita belum ngomongin Danang dan Atau- lagunya. atau kita belum Genus. ngomongin podcast. Menurut gua abis kita main game, gua cabut lu lanjut. Lah, aneh lo kan nempel terus kan nempelnya Genus terus-terusan bohong elu. Anjing. Baru sekali nih di hidup gue ditinggal gini tapi nggak apa-apa ya. Iya justru. Kentang nggak apa-apa banget ya. coy, sumpah gue kayak. Iya cek, gak apa-apa ya cek, gitu aja. Kita main game dulu tapi gua tetap mau main game. Iya. Ada Julio, ada Danang, ada Genus. Nanti kalian boleh rebutan yang bisa. Oke. Kalau ke Julio kalah, kita gunting kabel remnya ya. Astagfirullahaladzim. Ngeng, gitu Four Season. Tapi bempernya udah lepas. Antil Jannah say. Belnya boleh disebutkan. Gua, jujur dong Jul. Gue, Oke. kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Mengapa kau jawab aku sekejam itu, Zainuddin? Lah bukan itu, Belo. Belo salah. Apa tadi Zainuddin? Jujur dong Jul. Belu. Oh iya nggak jadi yang itu. Lu. Oke. Lupa gua jadi lupa sama jawaban gua. Nggak jadi gua. Ayo. Julio. Julio, Sep- filmnya ya yang disebutin. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Hah? Wanita berkalung sorban. Aduh. Pakai bel. Nggak tahu. Lagi play sampai yang tahu. Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Lu. Itu si Pevita Pierce ya? Iya, coy, suaranya Pevita bener. Apa? Genus. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Gokil. Oh iya Zainuddin. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Harry Potter. Hah? Wah pede banget kenceng. Lanjut. Karena bahasa Inggris. Oh iya benar. Ada suara Gua tahu bel. banget ya kayaknya. Animasi apa bukan? Ice Age. Ada suara lift. Gila lo ya, bener-bener kayak animasi apa bukan Ice Age. Oh bukan. Gak bisa ditolong temen kita nih. Gak bisa ditolong lagi. Julio cabut kan ngomongin Julio yuk. Ayo. Gue takut. Sumpah cek kalau matiin kamera matiin cek. Lagi play. Play terus. Okay, folks, everyone remain calm. The Boys. Shit. Oh bukan series ya? Julio cluenya nonton ini 2 kali. We watch it together. Oh my Oh goodness. my goodness. Oh, lu. Endgame. Julio. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Apa? Everything Everywhere All at Once. Wah, Susah, benar. Oh di lift, bener. Ada lift banyak. Oh itu Michelle Yeoh. Michelle ya. Film kartun. Next question. I don't want to be an emperor. That's not my business. Oh film lama ya? I'll conquer anyone. I should like to help everyone possible. The Notebook. Film lama banget ini. Lama banget. Terus kenapa? Lo pikir kita tahu? Ini iconic Legenda Nabi Musa. Dia bilang Breakfast at Tiffany. Dia bilang lama banget. Godfather. Sek. Apa sih? Sosoknya ikonik banget. Play terus. Gentile, black man, white. Ini Charlie Chaplin. Tapi yang mana? Final speech. Oh. Last one. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? Oh, Joker. Dark Knight Rises. Joker. Joker betul. Bener. Dark Knight Rises.
Dark Knight Bihun, Dark Knight Me. Kalau nggak Rises, Dark Knight Joker di The Joker. Kenapa sih anjing? Joker di di The The Joker. The Dark Knight. Boleh lah tapi lah. Dark Knight yang pertama. Oh ya. Oke. We fight. You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch, and I tell you when you're being a pain in the ass. Which you are, 99% of the time. Bobby Saputra. Enggak dong. Your feelings. They have like a 2-second rebound rate, and you're back doing the next pain in the ass thing. Holy. So it's not gonna Legenda Nabi Musa. La La Land. Aduh. Legenda Nabi Musa. Legenda Nabi Musa. Barbie. The Notebook. Parah banget. Kan gue nyebutin soalnya. Mari kita antar keluar sampai pintu Julio. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang Danang. Thank you udah nempel terus. Semoga suka ya sama celananya ya. Suka dong gue pakai meeting. Dadah Tinggal. Terus. Dadah sorry ya. Parah. Lo adalah satu-satunya bintang tamu yang pernah ada Dan ditinggal sama host. dan ditinggal sama Tulis. Jadi gue pernah ada sebuah pengalaman tentang wangi dan memori. Jadi waktu itu intinya gue pernah lah pacaran sama cowok SMP. Ini kejadiannya pas SMP. Ada parfum dia tuh yang anjir gue lupa banget lagi tapi apa ya, Dior atau apa ya, pokoknya botol kaca warna coklat, bentuknya kayak letter L gitu, bening, intinya parfum itu. Nah terus dulu waktu gue SMP, gue pacaran sama nih cowok, pernah lah ya kan namanya kayak remaja-remaja. Parfum kamu udah habis, botolnya buat aku aja gitu. Gue waktu itu pernah kayak gitu, kayaknya udah botolnya gue simpen. Terus waktu gue mau, ini udah kayak jaraknya lama banget, gue mau pindah ke kosan, binus kuliah. Kampus ya. Itu kan beres-beres dan segala macam. Intinya adalah sebuah box ini gitu. Yang gue buka kayak anjing kok masih ada box ini, isinya foto box. Isinya waktu Tiket bioskop. Iya kan, tiket bioskop, Iya. pernah dibeliin kalung apa segala macam gue taruh di situ. Terus tiba-tiba gue ngelihat si botol parfum itu, terus itu kan udah berjuta-juta tahun ya, tapi tuh emang kayak masih ada dikit banget, terus gue semprotin gitu, seret ke tangan gue, terus gue cium, anjing itu ada kayaknya mungkin 5 menit gue cuma diem bengong stuck gitu gara-gara bener-bener semua memori langsung balik lagi, mukanya, manisnya, pahitnya, kecupannya, sakit hatinya, diselingkuhin 4 kalinya tuh langsung kayak dang gitu loh. Jadi kayak sekuat itu wangi sama memori. Lo pernah nggak ada kayak gitunya gitu? Ada sebuah wangi yang mengingatkan lo sama sebuah memori, orang, kegiatan, tempat apapun yang kuat banget. Selalu ya paling deket ya lu. Setiap lu masak dan lu keluar dari dapur, ya itu memori itu yang kecetak di kepala gue. Karena emang secara naturalnya manusia sadar nggak sadar olfaktori, indera penciuman kita emang langsung kehubung ke otak juga, sama kayak mata, sama kayak kuping sebenarnya. Jadi kalau lu tiba-tiba keinget sesuatu dan itu bold, itu wajar banget. Gitu. Dan bahaya banget menurut gue. Bahaya banget karena sekuat itu menurut gue dibanding apa ya? Dibanding rasa. Iya. Dibanding lagu gitu, bau tuh parah banget. Parah emang. Itu kalau lu googling olfaktori larinya kemana itu gue lupa deh, ke limbik langsung. Limbik system. Limbik tuh di kepala? Di kepala tengah. Ini kan prefrontal cortex. Limbik di tengah. Nah itu tuh yang
yang hubungannya langsung sama ngatur hormon badan. Oke. Jadi makanya rasa semua, wah ke hijack tuh semua memori filmnya keputar semua seakan-akan terjadi. Makanya lu ngerasain Serem bro. Gitu. Serem bro itu kata gua mah. Iya. Nah gue tuh sekarang lagi berusaha ngembangin parfumnya nenek gue. Yang gue itu nggak tahu parfumnya apa, gue cuma bisa nginget wanginya. Oke. Jadi gue ada mereknya? Ada. Nah gue tuh kemarin nyari ada satu yang mendekati itu namanya Cartier Oud and Oud. Oke. Nah itu gue lagi nyoba tapi masih belum ketemu juga. Nah ibu gue tuh juga punya wangi yang kurang lebih sama. Yang akhirnya gue ngembangin dari situ tuh. Wah belum bisa, belum. Jadi emang ya lucunya gitu sih kalau orang zaman dulu tuh pakai parfum satu mereka mungkin karena keterbatasan dana ya mereka loyal. Yeah. Dan yang kedua bahan-bahan parfumnya pasti udah beda sama zaman sekarang. Itu kenapa kalau lu pergi ke suatu kota di dunia dan punya parfumery atau apotekeri lokal itu bau misalnya bau apa sandalwood, apa bau cendana ya. Cendana A di tempat A, tempat B beda. Mawar aja ada Bulgarian Rose, ada Damaskan. Sukabumian bener. Oh iya maksud gua parfum-parfum yang apa mawar-mawar yang jatuh di pasar-pasar itu tuh bagus banget buat muka dan buat parfum sebenarnya. Beneran pakai air mawar, Danang tuh cuma pakai air mawar kan? Iya. Masih? Setelah berapa tahun? Dari gua SMA. Semenjak gue jerawatan, ibu gue itu jadi pakai air mawar itu. Long story short, dari proses lo mencari bahan sampai jadi satu botol atau sampai jadi kayak satu sampel gini, lo coba jelasin ke orang awam gitu, ke gue gitu. Long story short. Jadi pertama buka Tokopedia, cari essential oil. Essential oil. Ya, abis itu nanti lu lihat. Wanginya tuh biasanya ntar ada pilihan-pilihan. Kalau lu di situ udah bingung, lu pergi ke Fragrantica. Di Fragrantica itu nanti lu bakal dikasih tahu. Fragrantica itu website ya guys? Website dimana di situ ngebedah satu parfum jadi banyak. Benar. Lo ketik aja misalkan parfum kesukaan lo apa, kata terus setelah nama parfum itu lo ketik Fragrantica. Nah keluar tuh kan detailsnya, notesnya itu parfum apa aja gitu kan? Betul. Nah nanti lo bikin dari situ. Nah masalahnya di situ cuma ada notes, bukan ada resep. Iya. Jadi berapa persennya ya lu harus nyoba. Coba sendiri. Nah, udah dari situ lu beli apa yang ada di notesnya itu. Habis itu lu coba deh. Kenapa? Tapi itu setiap bahan baku bakal beda wanginya. Apalagi kalau kita pakai essential oil itu dia nggak stabil wanginya. Karena biasa kalau urusan nama natural kan suka ya beda treatment, beda output lah. Bener. Makanya sekarang ada bahan-bahan yang larinya ke kimia dan itu nggak apa-apa juga, kayak contohnya pakai aldehyde C11, C16 apa buat bau bunga itu sebenarnya nggak apa-apa karena nanti lo akan ketemu penemuan-penemuan bau yang seru banget gitu. Berarti habis lo kumpulin essential oilnya, langkah berikutnya campur aja. Lu campur, berkreasi tapi harus tahu mana yang wanginya itu bisa buat base note, middle note sama top note. Biasanya beda-beda semua. Beda, biasanya kalau yang wanginya pekat itu cenderung di base notes. Sebenarnya itu bukan wanginya yang pekat, tapi karena partikel kimianya lebih konsentrasinya lebih padat. Makanya yang kevaporasi pertama itu adalah top notes karena itu yang biasanya partikelnya lebih kecil. Makanya partikel-partikel seperti bunga, terus rumput, kayak gitu-gitu tuh itu vaporasinya cukup tinggi. Makanya parfum-parfum yang nyebarnya kemana-mana itu rata-rata bunga. Karena partikelnya kecil, jadi daya sebarnya tinggi. Tapi daya sebar itu berbanding terbalik sama daya tahan. Gitu. Itu yang gue tahu ya. Gue bisa salah kalau ada yang mau koreksi silakan. Tapi selama gue mencoba daya sebar sama daya tahan itu berbanding terbalik. Semakin daya sebarnya tinggi, longevity-nya makin turun. Kenapa dari beberapa parfum buatan lo yang udah pernah gue coba, ada yang pernah dibikin buat gue, ada yang pernah lo bikin buat Ana, lo pernah bikin juga ya? Pernah. Ana, buat kantor Mas Endo. Kenapa cenderung lebih oily dari parfum-parfum lain yang gue punya atau yang gue beli? Nah karena gue biasanya gue tambahin jojoba oil misalnya kayak gitu. Agar aman di kulit.
Oke. Gitu, karena jojoba oil yang paling mendekati inilah buat kosmetik lah, buat gue ya yang gue temukan. Nah terus biasanya konsentrasi oilnya emang lebih tinggi daripada Eau de Parfum. Misalnya Eau de Parfum 20-25%, mungkin gue jadi 27%. Oke. Kayak gitu dibandingkan si alkoholnya. Tapi tetap pakai alkohol. Intinya essential oil plus alkohol itu parfum. I see. Iya, tergantung ukurannya berapa. Makanya nanti ada eau de toilette, ada cologne, ada Iya. eau de EDP, parfum, iya. extract gitu-gitu. Menarik sekali. Seru tahu mainin, Iya kok, mainin kayak- parfum. Nggak, Sama bahkan- kayak lu masak. Iya. Enggak, tadi gue mau ngasih contoh sesimpel yang waktu di Bali. Apa House of Soap, bukan? Apa Ceh? House of Soap yang gua mampir karena lu suruh. Kayaknya bukan House of Soap deh. Iya. Soap Republic of Soap. Republic Soap Slim, benar. Republic So Slim. Vatikan tuh ya, Republiknya So Slim. Benar. Maksud gue sesimpel itu aja tuh, itu seru banget. Gue kayak, Seru. gue 2 jam. Iya. Maksud gue apalagi kayak lo bener-bener tenggelam di rumah, lo bener-bener bikin satu-satu, itu kan pasti kayak seru gitu. Iya. Dan ini Pak, ternyata keilmuan yang basicnya kesenian itu kepake banget di bikin parfum. Intuisi ya. Sebenarnya bukan intuisi. Contoh nih, kita pakai color wheel. Begitu kita ngomongin amber misalnya. Amber itu kan dari warnanya aja cenderung oranye ke Bronze. merah, iya kan? Hangat wanginya, berarti kita masukin warna merah. Oke, warna merah komplementerinya apa nih? Merah orange komplementerinya apa? Ke ungu. Oke, bunga ungu ya, lavender itu nanti akan digabung jadi akord. Akord kan kayak musik kan? Ya udah nanti gua akan kasih tuh lavender, amber sama apa lagi nih wanginya, apa warnanya nih biar nggak ini. Oke, gue mau jadiin minor, ini akord musik ya, minor 7, mayor. Jadi gue tambahin sesuatu yang uplifting enhancing si 2 chord utama ini. Gitu. Jadi misalnya baunya gitu. Nah, lu waktu itu gue bikinin lu parfum tentang gimana memori gue mencium bau genus lewat kalau dia habis masak burger atau dia lagi habis masakan Jepang lu Bansan. Memori itu gua implementasi gua bayangkan menjadi warna. Oke. Gitu. Ini warnanya apa nih? Oh, coklat tua yang agak merah. Nah, nanti gua akan lihat color wheel. Oh, komplementarnya ke sini, makanya ke bunga. Udah gitu gue lihat yang lu masak apa daging. Gue akan bikin cerita tuh di situ. Oke, daging itu terlahir dari sapi yang makan rumput. Oh, berarti green kali ya, green. Gue masukin bunga. Udah gitu ada okmos apa segala macam. Akhirnya gue bikin parfum yang mesti jadi lengkap kalau lu akan jadi lengkap kalau lu masak. Kalau lu pakai akan bolong aja wanginya. Iya. Gitu. Seru banget, kayak apa ya? Ya semuanya juga berarti, tapi kan untuk membuatnya juga lu butuh intuisi yang kuat kan, kayak naluri, logika. Logika sih, karena itu semua kan kimia. Gue tuh ada beberapa buku. Dari dulu tuh gue belajar di buku sama di YouTube tentang itu akord-akord. Dan akhirnya gue coba implementasiin gue tambahin ke kesenian lain. Oke. Gitu, dan itu akhirnya ngebuat gue lebih seneng daripada buat masal. Mendingan gue buat cerita, terus ntar gue buatin gitu. Serunya. Seru. Dan sekarang berarti kesibukan lo sehari-hari, kalau kita ngomongin berdagang, kita ngomongin film, kita ngomongin podcast dan musik, kalau lo urutin dari yang paling sering ke paling jarang apa? Nah, untuk semua ada hari-harinya. Jadi gue kasih jadwal kayak anak kecil. Jadi jam pagi gue mulai bangun, gue mesti ngapain, abis itu ngapain dan ada hari-harinya tuh kayak Selasa. Oh, itu waktunya podcast. Berarti Senin malam gue harus prepare buat si podcastnya itu. Oke. Senin siangnya gue mesti belajar parfum gitu. Udah gitu aja. Jadi gue nggak bisa prioritas lo yang mana. Ini karena lagi ada semua ya udah dimaksimalin aja gitu. Tapi emang lo tuh bisa dijadwalin ya? Bisa. Apa malah lo harus dijadwalin? Gue harus dijadwalin. Akhirnya gue ngekang diri gue sendiri pakai itu. Kalau enggak akhirnya. Lumayan. Akhirnya jadi ini, tahu nggak lo? Procrastination apa sih? Menunda-nunda. Buat baik?
janganlah Janganlah. ditandu-tandu. Janganlah ditandu-tandu. Iya gitu. Jadi emang harus gua batasin, kalau enggak nanti gua nunda-nunda. Karena gua ada kecenderungan dulu tuh celakanya gua gara-gara perfeksionisnya itu, Pak. Wah, harus ada ini dulu, harus ada ini dulu. Udahlah, bikin aja dulu. Iya. Iya. Bikin aja dulu tuh sebuah tagline yang memang nyerempet sama e-commerce itu, sih mulai aja dulu itu, tapi bener banget kayak lo kalau mau nungguin kayak lo mau kawin, iya tapi mau nunggu kaya, mau Iya. nunggu ini kagak kaya kagak itu udah mulai aja dulu gitu Mulai kan. aja Maksudnya dulu. kayak itu ternyata itu berlaku untuk aspek kehidupan banyak. Banyak gitu. banyak. Sebenarnya kan keinspirasinya jadi dari lu juga kan, waktu lu bikin Your Personal Chef. Anjir. Itu aja menurut gua Genus berani banget anjir ngomong chef di belakangnya. Untung udah enggak. Enggak, maksud gua yang gua Enggak, tapi malah sekarang gue makin gak berani ngomong gue chef. Padahal maksudnya kalau kita ngomongin jam terbang. iya kan. Iya. Sotoy aja dulu kan gue gak tahu apa-apa. Ya tapi makanya tapi kan dari situ, Pak. Lu maksud Iya gua sih. maksud gua gap referensi lu dan gap latihan lu tutup kan dengan lu menaruh chef di situ. Mampus kalau masakan gua nggak enak, amsyong nih gua. Enggak, soalnya kayak gue tuh ada maksudnya pada saat itu gue mikirnya ya gue berani ngomong your personal chef karena emang gue adalah tukang masak personal loh. Iya, Gue iya. bukan your professional chef. Iya, iya, Ini iya. personal. Iya, iya, Ya orang yang emang beli makanan gue emang yang ya udah percaya sama gue karena Benar. kan pada saat itu konsepnya emang catering kan. Iya. Dan ya berulang gitu, makanya personal ceritanya gitu. Nah, iya itu makanya gua keinspirasi dari itu juga sih untuk mulai dan gua mulai hal personal itu balik lagi ya, gue belajar dari 2 Scorpio di hidup gue ya, lu dan ibu gua. Entah. Iya, jadi buat aja dulu yang lu ngerti, kecuali kalau lu mau pure dagang kayak ibu gua, yang penting dia lihat cuannya ada di situ, dia kerjain gitu. Makanya gua ya udah deh parfum deh, dan ternyata lucunya begitu gua nyoba baju dan parfum, sejarah panjangnya keluarga gua itu sampai buyut gua tuh ada hubungannya sama baju sama parfum. Oh iya. Iya. Lucunya. Iya, buyut gua tuh jualan beras. Hah? Nggak nyambung. Terus parfumnya di bagian mana? Enggak, mereka semua suka wangian gitu. Oke. Mm-mm. Tapi lo serius menjadi aktor? Serius, Serius? Goalnya apa? main. Main aja? Main. Nggak, maksudnya kan ada kayak gua akan main film sampai gua ada di filmnya Joko Anwar misalnya. Iya, iya. Atau kayak gua akan main film, goalnya gua harus punya Piala Citra misalnya. Goal? Itu main sebagus Main aja. mungkin. Iya, karena goal kecil-kecil ya tentu ada ya. Kayak pengen main di filmnya siapa, tapi karena namanya play, ya jangan lupa main. Kalau di luar kan namanya play kan. Benar. Iya kan, jangan lupa mainnya itu, Pak. Orang gue tuh gue sempat lupa main soalnya. Gue kayak terlalu ini, terlalu itu, akhirnya udah main aja gitu. Mainnya tapi bertanggung jawab, kayak latihan Iya. gitu, Ya, kayak lu nggak aja. ngasal. Iya. Kalau goal karakter. Wow. Kayak gue pengen banget di suatu hari gue dapat peran yang karakternya gini gitu. Gue sih pengen psikopat sih. Psikopat. Iya. Cocok kata gue mah. Gua- Semua setuju ya? Setuju ya? Gue psikopat yang ya pembunuh lah gitu. Pembunuh yang punya dunianya sendiri, intinya itu sih. Tadinya gue mau psikopat ya, cuma nempel doang bau gitu, kayaknya kurang seru. Udah lama banget ngedenger kata-kata kopet guys. Iya, jujur. iya, iya. Oke, lanjut. Iya, jadi gue sih itu. Gue punya rekomendasi film drakor yang lu harus tonton. Apa? Through the Darkness. True the Darkness. Netflix kah? Netflix. Series Netflix yang ceritanya dia itu detektif, tapi semua alurnya dia bawa sebagus itu dan sosoknya ada psikopat di dalamnya. Gue bisa ngebayangin pas orang itu ketawa ada lu. Wow, makasih Through the Cek. Darkness. Makasih ya. Makasih udah ngerti aku. Iya. Itu ya? Julio nggak nangkep tuh tadi tuh. Enggak. Berarti Gue psikopat gue. peran Iya. Oke, itu kan angan-angan. Iya.
kalau sejauh ini yang sudah pernah lo mainkan, siapa karakter favorit lo? Waduh. Gak bisa, Pek. Gak bisa gue. Atau Gue seneng banget karena gini, gue bisa jadi orang lain. iya. Hidup gue boring banget kan ya, lu tahu gimana gue kayak nyanyi. Boring ya enggak lah. Iya maksud gue ya cenderung boring. Kayak, Boring is a blessing loh. betul, gue setuju. Makanya begitu ada fluktuasi jadi orang lain tuh menyenangkan banget. Dan apalagi dibayar, udah gitu Iya. bisa ketemu sama orang-orang yang gue ngefans. Oke, kalau karakter favorit nggak bisa pilih berarti yang paling lo enjoy memerankannya. Yang paling gue enjoy itu juga yang ini deh, yang paling lama developnya. Boleh itu juga. Yang paling lama developnya itu Evan sih kemarin di Gampang Cuan. Itu bukan elu sih. Itu tuh sampai ada momen kayak dia udah cepak pokoknya, udah mulai syuting, terus pernah kayak di suatu hari di masa apa setelah lo selesai masa syuting ya, gue inget banget kayak kita ketemu terus gue kayak bilang sama lo siapa gitu. Enggak, itu yang lu ketemu itu Rudy. Hah? Itu Rudy Sleep Call. Kita ketemu di TCC. Gue datang terus iya gue Bukan Evan. bukan, itu Rudy. Iya tapi Terus dia kayaknya lu bener siapa gitu, lu Iya, siapa iya, gitu iya. kan. Terus gue abis itu gue ke toilet, gue bilang, hah nempel. Nempel terus, Nempel terus. anjay. Gitu ya jadi. Rudy ya? Rudy itu Rudy. Gue karena inget banget muka lu bener-bener dari jauh tuh ngeliatin gue bener-bener gini. Iya karena gue bener-bener kayak ini bukan Danang gitu, jadi kayak lo siapa? Iya. Tadi temen gue asik mau ikut-ikutan acting. Anjay. Siapa tahu ditarik kayak lo menarik gue ke Prambors, siapa Iya. tahu lo bisa menarik gue ke production house. Amin. Tapi nanti Gue bisnis. gak kebayang sih main film tapi. Bisnis lu. Kayak gue gak bisa deh, gue gak bisa tahu. Bisa. Gue pengen banget voice acting. Bisa, makanya bisa. Tapi kalau muka gitu kayaknya nggak bisa deh. Enggak Pep, belum nggak ada yang nggak bisa. Yang Iya nggak bisa itu sih. menang lawan Tuhan main catur. Keren. Anjay. Oke, terus kan Itu dari sekarang pertama. Ya. tolong nanti diputarkan potongan lagunya Danang mungkin ya, dimana lo menjadi seorang vokalis lagi. Setelah berarti sebelum ini tuh ada nggak selain ini dan YVB? Nggak ada. Ini dan YPB. Dulu Danang punya band namanya YVB, judul lagunya Senyummu. Terus YVB tuh YPB alias yang penting berpakaian. Iya, Anjing, makasih ya udah masih Gue ingat. masih ingat Makasih banget udah ingat. loh, ya Allah. karena waktu itu skillnya yang cukup jago ya cuma drummernya doang. Terus lo sekarang ngapain sih bikin lagu? Gue pengen Maksudnya aja. kayak karena apa gitu? Karena pengen aja? Karena gini, gue tuh ngerasa itu sayang materinya. Menurut gue itu bagus. Kenapa tiba-tiba ada materi itu? Nggak, udah lama kan? Udah lama buat band itu gue nulis lagu. Ya udah. Sebenarnya gue ngomongin yang sekarang. Oh yang sekarang itu sebenarnya lagu-lagu yang zaman dulu belum sempat direkam, gue rekam. Oh, tapi itu bikinan lo? Senyummu ya, bikinan gue. Kita ngomong beda lagu ini. Yang mana yang sih? paling baru. Oh yang paling baru yang rock and roll yang tak mau lagi tadi. Yang mana Enggak sih? ya Allah, Danang yang sama Genda sama Mas Oki. Oh Wacu-Wacu. Wacu-Wacu itu yang bikin Mas Iup Sinjitos. Nah terus ya udah gue bahkan gaya bernyanyi gue aja di direct sama Mas Beno Lalahuta. Dengan gaya yang kayak gitu gue kayak nggak pernah. Nah gue akhirnya ya udah pilihannya. Apa sih kayak motivasi kalian bertiga si Wacu-Wacu ini Iya. dari podcast terus tiba-tiba kayak nyanyi kali ya gitu loh, apa gitu. Jadi waktu itu Karena karaoke. Wacu-Wacu iya, bahkan karaoke itu ada dasarnya. Wacu-Wacu itu kan kami adalah orang-orang tua yang sebenarnya itu udah nggak kompatibel kan sama era zaman sekarang. Berkaraoke itu adalah bukti bahwa kita berusaha kompatibel. Ya Allah, Terus nih 3 orang. Akhirnya ya lu bayangin aja 3 orang bapak-bapak ini. Umurnya berapa aja? Yang satu 35. Iya, yang satu lagi menuju 50. Yang Yang satu satu lagi menuju 40. Terus kayak, hah? Gua menuju 40. Ya enggak dong, lo masih 35. Iya kan menuju. Menuju. Oh, lo Genda? Genda mau bener-bener dikit lagi 40. Sumpah lo, Iya. Genda 38, 39. Iya.
Astaga. Nah terus ya udah kami bertiga, yaudah yuk kita bikin tim karaoke aja biar kita kompatibel nih ceritanya. Abis itu Mas Oki ada ide deh untuk ya udah gue bikin aja lagu sekalian, mana tau bisa dibawain di karaoke. Temannya Mas Oki adalah Mas Iyup, Sinjitos, Santa Monica. Bener. Serius bener guys. Akhirnya jadilah lagu Dinamika Ibu Kota. Dinamika Ibu Kota. Ngebahasnya tentang ya udah yang ada di Jaksel aja. Hah? Mampus lo. Iya tadi, Mampus lo. udah lah. Enggak. Ya, sekarang nyanyiin. Lo kan vokalis. Jadi kan pilihannya ada 2. Gua sama Genda. Itu buah si Malakama. Jadi pilihannya. Tapi seenggaknya lo gak buta nada lah. Genda kan cuman gak fals nyanyi Shalon Seven yang mana? Ada satu lagu Shalon Seven yang kalau karaoke Genda pasti nyanyi itu. Karena hanya di lagu itu dia bisa gak fals. Sama Dewa. Lupa gua anjir. Lupa lagi. Iya itu. Iya. Pokoknya intinya siapa yang paling gampang di auto tune ya. Jadi itu yang dipilih. Oke. Lo Gitu. jadinya lo bernyanyi. Iya. Gua akhirnya. Refnya cuma gitu. Dan sama. Anjir gue lupa. Selamat datang. Itu verse-nya benar. Nyanyi dong. Selamat datang di kota Jakarta. Kata orang ini mama kota. Au. Gila. Ini mama Gila. kota. Apa rasanya jadi orang yang kayak coba nyanyiin dikit dong, mampus gak lo. Biasanya Iya. kan kayak dulu kalau kita interview orang. Iya. Di mana kayak boleh dinyanyikan sedikit lagunya. Sekarang lu. Gue kalau wawancara gitu kayaknya gue gak pernah minta digituin deh. Gue gak pernah minta orang buat nyanyiin deh. Masa? Iya. Karena gue ngebayangin kalau gue digituin gimana ya gitu. Nah, datanglah hari ini. Ya udah tadi rasanya kayak tegang juga ya. Paling terakhir gue mau nanya, berarti lo maunya dikenal sebagai Danang pedagang, Danang aktor, Danang musisi, Danang pelawak. Danang the comment bro. Pelawak tuh berat banget sih. Pelawak tuh tai sih. Pelawak tuh berat banget. Maksud gue untuk orang paling lucu aja kayak disebut pelawak dan ngelucu dong. Pasti itu juga main thread gak sih? Asli, itu yang makanya gue kadang-kadang nih kerja kesenian itu digampangin sama orang. Kayak ini dong, Genus ada acara apa, masak dong. Danang, MC dong, kan pernah jadi host. Nah, MC dong. Iya kan, lu MC juga pasti pernah MC dong. Nah gue tuh pengen sekali-sekali ke misalnya ke mana ya pekerjaan, misalnya arsitek, Pak Endo, wah arsitek ya, bikinin rumah dong. Nggak gampang kan pekerjaannya kan, ya maksud gue itu sih. Legacy lo mau diingat sebagai Danang titik-titik. Danang ya, gua nggak mau ngotak-ngotakin. Jadi apa yang lo ingat tentang Danang itu yang akan gue tinggalin di lu, udah intinya itu. Nah gue akan tetap misahin 3 sih, kerja, passion sama hobi gue. Kerja itu gue udah nggak pakai mikir deh, udah pokoknya dapat uang aja. Hobi lo apa sekarang? Passion apa? Hobi lo? Hobi gue nih lagi nggak punya nih. Karena hobi gue udah mulai jadi passion nih, parfum. Selamat datang di dunia saya. Oh shit. Kerja, hobi, passion satu gue sekarang. Oh iya benar. Makanya kayak ya Allah. Bener nih. Jangan ambil itu dari saya, nanti saya jadi nothing. Hobi lu belanja karena kan kerja itu dapat duit doang. Passion itu setengah duit setengah hati. Hobi itu menurut gue, lu full hatinya tapi lu bisa ngeluarin duit buat hobi lu. Ya udah. Belanja kan hobi lu aman. Makasih ya Allah udah ngasih aku hobi yang menyenangkan. Ya, benar. Walaupun memiskinkan. Nah kalau Julio kan hobinya sembunyi-sembunyi. Bersembunyi. Iya. Jadi terakhir sebelum kita tutup. Iyalah. Apa sih? Apa yang lu lihat? Hah? Apa yang lu lihat? Off air aja dah. Alah. Kan kayak waktu itu di Prambors on air nggak sengaja jedur gua ngomong muka dia pucet. Anjir gitu. Lu ngomong salah juga dia pucat. Enggak, masalahnya tuh Apa sih? apanya? Ada apa yang dia sembunyikan kali ini tuh apa? Ya, lu lebih tahu lah harusnya. Gue gak tahu apa-apa anjing. Gue sampai Gisel, kayak Gisel tahu, gue Cek. minggu lalu Gue baru tahu tadi soalnya.
Anjir lah. Ya gue juga Iya. nggak tahu anjir. Gue baru. Gak tau bejir. Hai. Ahaye. Bejir. Ahaye. Ahamai. Nggak, atau yaudah oke lo nggak perlu kasih tahu masalahnya, tapi coba lo edukasi gue dan Gisel, gue harus apa. Iya gimana sih caranya ya biar bikin Julio tuh terbuka. Kayak gue tuh minggu lalu snap banget, kayak gue 1 minggu tuh gue marah sama Julio. Sampai gue udah mikir di kepala gue kayaknya gue udah bukan best friend Julio lagi, atau Julio kayak udah bukan best friend gue lagi. Karena di kepala gue best friend tuh nggak kayak gitu relationshipnya. Oh. Nah ya udah terus kayaknya gue udah bete terus gue udah lama nggak ketemu nih, jadi kayak makin bete. Terus ya udah terus terakhir tuh akhirnya kita ketemu setelah sekian lama makan makanan Manado. Terus gue lupa gue bete. Jadi kayak gue udah soalnya akrab. Manadonya enak. Iya jadi tapi kayak kedepannya tuh gue harus apa gitu. Maksudnya apakah gue harus memisahkan pekerjaan dan pertemanan, apa kayak mungkin gue emang harus kasih space, gue gak perlu nanya-nanya, atau kayak gue tuh harus apa sih menghadapi orang yang ini? Bentar ya. Apa tuh yang ditabur? Bawang goreng. Bawang goreng Iya. enak lagi. Menurut gue kita harus kasih ruang sih buat dia. Ruangnya udah kebanyakan. Kasih ruang tuh bukan didiemin. Kasih ruang tuh yang kayak waktu itu gue cerita sama lu. Misalnya lu lagi capek kerja. Gue ketemu sama lu, gue gak akan nanya kerjaan lu gimana. Tapi makan es krim you pack. Itu gue ngasih lu ruang. Itu anak itu mulai penuh. Senggol Penuh terus. Bukan, maksud gue dari kemarin dia berusaha untuk expanding embernya. Nah ini nih udah mulai mentok nih, makanya kita harus kasih ruang dia supaya apa? Supaya nggak intimidating buat dia. Nah ngasih ruang tuh gimana? Contohnya kayak tadi gue tuh tadi mengintimidasi dia. Maksud gue biar dia tumpah sendiri. Cuma dia udah begini, terus dia udah begini, itu dia udah mulai menjaga ember. Terus paling anjing yang tadi gue bilang kayak nggak mau eye contact ya, dia literally Julio tuh ngeliat Danang sampai kayak gini. Kayak ngapain? Emangnya silau? Ngapain? Soalnya ada momen, itu kan ada momen ini ya, momen personal kita bertiga kan. Kenapa dia nggak mau eye contactnya? Tapi intinya adalah kasih dia ruang, jadi dia bisa memilih gitu. Apakah kalian tempat yang tepat untuk dia nuang air atau minimal dia maulah nuang airnya ke kalian. Ya contohnya kayak misalnya, lu kenapa sih Jul? Jangan nanya pakai kenapa. Lu lagi ada apa aja sih Jul emang di hidup lu? Karena gini, simply kalau gua tanya, Pak Kuita abis ini mau makan apa? Itu lu pasti akan ada freeze-nya tuh di otak tuh. Tapi kalau gua tanya lu, Pak Kuita abis ini mau makan apa aja? Itu otak lu akan lebih nyaman karena emang otak scattered kan. Jadi kita ngomong pakai bahasa otaknya aja. Apalagi kalau Julio kan dia kan tidak scattered dia, ya turbulensi. Seperti itu isinya. Iya, jadi dikasih ruang aja karena kenapa? Karena basicnya kan kita sayang semua sama Julio. Ya. Iya gak? Pilihan dia sayang sama kita apa enggak udah bukan urusan kita. Yalah, ya udah gitu aja deh mikirnya. Apa? Ya udah gitu aja mikirnya. Terima kasih ya Dana. Terima kasih ya Pak Kuita. Udah ngobrol-ngobrol nempel terus walaupun ditinggal hostnya satu, tetapi dia tetap stay. Tetap funky Papua. Terima kasih juga sudah kayak ada terus. Lo tuh ada terus buat gue. Kayak Danang, loop gitu ada. Karena gue memilih itu. Oke. Gue juga akan memilih Danang. Dah, terakhir karena dia coach, barengan sama nempel terus, berarti harus bikin coach untuk menutup episode ini. Untuk menjadi dirimu yang baru, kamu harus menyelesaikan dirimu yang lama. Wow. Dimas Danang Suryanegoro 2024 dan Coach dari gua. Jadikanlah memorimu di hati dan pikiran teman-temanmu sewangi parfum-parfummu. Ting. Oh nice. Terima kasih. It's beautiful. Terima kasih.